قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Kali ini kita kembali membahas sosok Pak Kumis yang digelari sebagai singa aswaja. Siapa lagi kalau bukan Pak Kiai Idrus Romli. Banyak video-video dari Pak Idrus Romli yang beredar yang isinya adalah fitnahan-fitnahan terhadap dakwah dan orang-orang yang mendakwahkan agama Islam ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, atau yang dikenal dengan Salafi, atau yang dengan para pembencinya disebut sebagai Wahabi. Pak Idrus Romli ini menyebarkan fitnahan bahwa orang-orang yang disebut sebagai Salafi Wahabi itu kerjanya adalah merubah Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ada Al-Quran dan hadis yang dirubah, maka mereka ini akan mengarang-arang dalil. Kalau nggak ngarang-ngarang dalil, maka mereka akan membuat provokasi, ya. Kemudian mengatakan kalau orang-orang Salafi Wahabi itu kerjanya merusak, kata Pak Idrus Romli. Wahabi maling, Wahabi kurang ajar, Wahabi itu setan alas, ya. Pokoknya keluar semua lah. Keluar semua itu ucapan-ucapan buruk, hujatan-hujatan, ya, keluar, ya. Dan kata dia, memang mencaci maki Wahabi itu berpahala. Bahkan pahalanya sama dengan berzikir, bahkan lebih afdol daripada berzikir. Jadi mencaci maki Wahabi itu pahalanya lebih afdol daripada berzikir. Coba, ya, atas dasar apa Pak Kumis Idrus Romli mengatakan seperti itu, ya? Bahkan mencaci orang kafir saja nggak boleh, ya, apalagi mencaci sesama muslim. Jadi dari sini saja sudah bisa diukur lah bagaimana pemahaman Pak Kumis Idrus Romli ini, ya. Dan kemudian masih banyak lagi lah ucapan-ucapan dari Pak Kumis ini yang menuduh, yang memfitnah, yang mencaci orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Bahkan mengatakan kalau Wahabi itu dalam membuat lembaga-lembaga pendidikan, mereka menggunakan nama-nama Khulafaur Rasyidin dan para ulama. Salah satunya Imam Syafi'i, ya. Dan itu adalah trik Wahabi untuk berbohong, ya, untuk menipu kaum muslimin. Dan kata dia, Wahabi itu orangnya penakut, ditantang debat selalu kabur. Padahal sesuai fakta, ya, Pak Idrus Romli ini yang kabur, ya. Dia yang penakut. Dia yang penakut. Dan kali ini kita akan menampilkan video bukti bahwa Idrus Romli itu adalah penakut, ya. Ini video dari seorang ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah berdebat dengan Idrus Romli. Dan di dalam video ini, ustadz ini menceritakan, membongkar kelicikan Idrus Romli. Dan kenapa dibongkar kelicikan Idrus Romli? Karena tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan, dan provokasi-provokasi yang disebarkan oleh Pak Idrus Romli ini sudah sangat luar biasa, ya. Banyak video-video yang berisi fitnahan-fitnahan dan provokasi dari Pak Idrus Romli. Kalau kita ketik di kolom pencarian YouTube Idrus Romli Wahabi, maka kita akan temukan video-video cacian-cacian, hujatan-hujatan, provokasi-provokasi dari Pak Kumis Idrus Romli. Dan kita langsung saja kaum muslimin, kita simak video dari Ustadz Ali Musri Semjan Putra yang membongkar kelicikan Pak Kumis Idrus Romli. Kita simak videonya. Karena beda antara Syafi'iyah dengan Syafi'i itu harus bedakan. Kemudian juga atau kalau lembaga namanya Syafi'i, bukan berarti dia harus mempelajari mazhab ulama lain. Di mananya seperti itu? Ya, itulah, ya. Ini nggak dibenantung, dah. Ini bentuk dibanding nggak sekali. Maka saya dari awal itu, nanti saya akan sebutkan berapa kali dia katakan sudah berkali diundang secara resmi. Saya akan katakan nanti. Karena memang tidak level banget rasanya gitu loh. Kita kalau debat itu maunya misalkan orang-orang sudah paham. Jadi kita diajak jadi bodoh, akhirnya kita jadi bodoh begini. Bantah-bantah kan jadi bodoh kita jadinya. Makanya pantas banyak orang tidak mau debat sama dia, yang kebodohan jadinya kita. Karena kalau semua lembaga katanya dianggap fitnah, membodohi umat, berbohong, gimana seperti itu?
Halo, Assalamualaikum. Saya kalau bicara namanya agak terlalu semangat, kadang-kadang suaranya tinggi. Maaf, saya turunkan lagi nih intonasinya. Ya, baik. Jadi kalau itu sebagai fitnah, karena berfitnah, siapa? Terus menuduh juga yang bikin gaduh. Siapa yang bikin gaduh? Siapa yang bikin gaduh? Siapa yang bikin gaduh? Siapa yang bohong sebetulnya? Pendusta. Ya, tidak mesti sebuah lembaga itu menama sebuah nama tokoh harus tidak boleh mengajarkan yang lain. Di mana anda dapat gitu? Kodenya dari mana itu? Dari kantongmu. Ya, itu nggak benar seperti itu. Nggak benar ya. Makanya tidak ilmiah. Debat nggak ilmiah kalau begitu. Saya bisa debat seperti Anda. Bahkan saya bisa bolak-balikan Anda dengan hujah-hujah seperti itu. Tapi saya nggak mau. Nah, itu yang masalah. Dari dulu saya tidak mau melayani. Debat sama Anda itu begitu. Ya. Jadi orang bodoh kita jadinya. Masa iya dianggap membohongi ketika lembaga kita bernama Syafi'i, terus kalau kita mengajarkan tafsir-tafsir ulama lain, mazhab-mazhab lain, dianggap tidak. Kalau saya sudah sebutkan dari pertemuan pertama, saya tantang Anda untuk dari sini. Ya, makanya kadang-kadang memang benar kata Imam Syafi'i itu. Saya kalau berdebat sama orang pintar, saya selalu menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau debat dengan orang bodoh, saya selalu kalah. Nah, ini masalahnya seperti itu. Jadi, maka saya bilang, saya kalau gaya berdebat, saya bisa seperti dia. Gaya debat itu bisa. Bukan saya tidak bisa, tapi itu nggak mendidik umat lah. Karena kita akan mencari kemenangan, bukan saling menjatuhkan. Bukan dengan data dan fakta. Nah, banyak sekali pindah-pindah masalah. Nah, kalau masalah debat ini saya ceritakan beberapa kali ini banyak keuntungan juga ini. Jadi, ini saya cerita dulu hal yang lain dulu. Saya dulu pernah ngisi di salah satu radio di Radio Swasta di Jember, itu mengisi acara setiap Sabtu sore. Yang saya ajar adalah Al-Kabair, ya, punya Imam Zahabi. Nah, saya tidak pakai bahan akidah nanti supaya masyarakat ya bisa mendengar ya, walaupun di situ yang pertama akan bicara masalah syirik gitu kan. Nah, itu. Jadi itu saya. Nah, setelah berapa tahun itu ada Intel datang pada saya. Intel membawa daftar nama orang-orang yang memprotes kajian dan bikin dituduh dengan tuduhan meresahkan masyarakat katanya. Dan itu ada tanggal 40 orang ya, tokoh di situ. Ya, saya nggak tahu kiai itu siapa, nggak tahu ya. Di situ menuntut Persolina memberhentikan radio ini menuntut saya untuk diberhentikan, menuntut saya supaya diberhentikan. Kalau tidak akan jadi tindakan anarkis, itu ancamannya ada. Saya dapat fotokopinya. Kebetulan tadi saya cari fotokopinya tuh. Ada, masih saya simpan. Nah, setelah itu datanglah ya pihak keamanan mengkonfirmasi ke saya bilang, Bapak silakan ambil rekaman semua kajian saya di radio tersebut, lalu Bapak dengarkan, kalau ada yang meresahkan masyarakat, Bapak tangkap saya ke sana. Kalau ada yang mengkafir-kafirkan, silakan tangkap langsung, Pak. Ya, saya nggak usah tawar-menawar, saya bilang gitu. Kemudian surat itu tembus, yang tahu nggak? Semua bagian di pejabat DPRD, MUI, itu dalam tembus surat. Saya nggak tahu apa surat sampai mereka nggak tahu ya, cuman fotokopi surat yang saya terima itu semua lembaga itu termasuk polisi, tentara, Kodim, semuanya pokoknya tingkat DPRD kabupaten itu di Pemdanya di bagiannya semua dilaporin gitu supaya saya dipanggil MUI segala macam. Saya akhirnya setelah itu mereka, dan kebetulan juga orang yang melaporkan itu ketemu langsung dengan Bapak Kapolres, lalu Bapak Kapolres berkata kepada orang itu, yang Kapolres saat itu bilang, kalau Anda punya data bawa ke sini, bawa rekamannya, saya dengar. Kalau tidak, Anda yang akan saya tuntut hukum, kan mereka laporan palsu. Nah, akhirnya orangnya ciut, nggak jadi, ya. Dan bahkan Kapolres bilang, saya mendengarkan kajian baru setiap sore. Tidak ada yang memprovokasi masyarakat, tidak ada yang meresahkan. Selesai masalahnya. Tiba-tiba satu kali, ini masih jadul ya, jadul itu tuh pondok di sini, kampus ini masih jadul. Ada seseorang mendatang mengantarkan surat supaya mengajak debat. Saya bilang, saya bukan takut debat, mari kita berdebat di perpustakaan saya setiap asar, karena kalau pagi saya ngajar. Bapak yang di sini paling banyak 3 orang atau maksimal 4 orang atau 2 orang, kita berdebat perpustakaan biar kita bisa buka buku. Oh, dia minta kita belajar alun-alun. Nggak ada faedahnya berdebat depan orang umum, Pak. Orang umum tuh nggak tahu masa lalu, masa hadis, masa ayat, perlu
Ya, maka kita kalau ingin cari kebenaran, Bapak datang di sini, saya ajak di perpustakaan saya, karena perpustakaan kampus itu masih perpustakaan saya yang didikan perpustakaan kampus. Jadi kita debat di perpustakaan saya, ya. Oh enggak, kita harus di dulu. Saya bilang, Pak, itu maka kacau nanti. Bapak punya pendukung, saya punya pendukung, Bapak pendukung juga. Nanti Bapak jamin ke sesuatu. Saya bilang gitu. Ya. Nah, kalau iya, ayo kita bahasa, ya. Kita datang, antum datang ke sini perpustakaan saya setiap habis asar. Ya, kalau nggak selesai, lanjut juga habis maghrib boleh. Karena habis maghrib kita rata-rata ada kajian. Makanya saya waktu itu tantang hanya habis asar saja. Dan itu didengar oleh mahasiswa waktu itu. Dia datang bawa surat. Ya, bisa saya kita di sini. Dia di perpustakaan biar enak, kan gitu. Nah, nanti kita buka kita ulama. Itu maksud saya. Jadi saya bukan nantang. Saya yang tidak mau debat itu debat seperti materi seperti ini loh. Ya. Berdebat seperti ini materinya itu saling apa namanya kayak debat anak SD jadinya gitu. Nggak mau saya. Maka kemarin dari awal bantahan ini saya sudah bilang, saya beri referensi, silakan antum baca. Selama ini yang jadi referensi saya itu sesat atau apa itu referensi gitu, maka saya kasih lihat episode yang ketiga dan keempat, ya antum lihat kita masadir kita, semua ulama Nusantara yang nama ini ada memahami Wahabi bagaimana, silakan rujuk kita itu, nanti baru setelah antum baca, kita menutamilah. Baru antum sesakan antum lihat di mana dia menyimpang dari pendapat ulama sebelumnya. Itu maksud saya. Nah, kemarin ajakan saya yang pertama untuk dia itu seperti itu, bukan dialog enggak. Maka saya bilang saja lewat Zoom atau apa, kita bukan dialog saling ini. Nah, kita yang santai aja, mana sih pendapat ulama yang salah sudah, mana yang pendapat Wahabi dalam kitab ini, gitu kan. Itu yang saya inginkan kemarin. Sip, ya. Baik, itu masalah diajak debat. Kemudian juga, ya, pernah tersebar juga isu, dan itu didatangi oleh pihak keamanan juga saya, konfirmasi ke saya, Ustadz, benar Ustadz mau debat di Paskas dana sekolah tinggi ini, ya, kita sebut gantilah, karena dia juga menyebut, tapi sudah paham lah. Oh, enggak. Kenapa? Saya nggak tahu kecuali dari Bapak sekarang. Wah, mengumpul sih, Pak. Oh, ini baru Ustadz, isunya mana-mana, katanya mau debat antum. Nggak pernah dapat undangan, nggak pernah dapat apa. Bapak baru cari tahu dari Bapak. Nah, itu kali keduanya ceritanya. Ya. Kemudian setelah itu terjadi apa yang di Semenep. Yang Semenep ini banyak juga dia bilang ada kitab Rifqan segala macam itu mengatakan perbedaan ciri Sunnah itu tidak berpecah belah. Memang dari kelompok si fulan ini tidak ada yang berbeda pendapat. Itu lurus bengkok itu dari mana lahirnya ada istilah lurus bengkok itu? Ya kan? Ini nggak standar debat begitu. Tuh. Saya kalau bantah dengan debat seperti ini, saya bilang, saya bisa debat seperti gaya antum itu. Bisa habis-habisan. Maka ini saya bilang, saya ini jadi debat bodoh jadi kayak gitu. Pantas orang-orang mau berahin antum debat, dan itu salah satunya saya tidak mau debat. Karena materinya ecek-ecek, materi seperti itu ecek-ecek itu. Dan kayak anak SD jadinya. Itu yang malas saya itu. Ya, sorry ya kalau bahasa sekarang agak tajam ya, maaf itu. Karena dia memakai bahasa-bahasa yang begitu. Tuh, ya, ini masalah debat lagi. Disuruh bahwa saya takut, bohong. Enggak, saya bukan takut. Saya itu ingin faedah saja sebetulnya, tidak perlu banyak. Maka saya bilang tidak perlu debat-debat langsung, memang nggak ada faedahnya. Saya itu bukan dulu, saya pernah dapat undangan list setelah ini di Semenep itu. Sebenarnya dia kan nggak ceritakan tafsir ini sih. Dan saya itu menjemput dia ke salah satu pondok, dia nggak ceritakan itu. Saya dibawa oleh panitia dan menyinggahi dia, kemudian bagaimana proses itu. Sebelum saya bicara masalah Syiah, saya sudah bantah dia, ya, dengan berbagai tuduhan dia itu. Kemudian masalah tawasul juga dibahas oleh itu. Tawasul itu memang orang Wahabi memang beriman dengan tawasul. Cuman tawasul, nah ini dia nggak proporsional. Nah itulah yang menyebabkan debat itu tidak selesai. Dia nggak tahu mana tawasul, ya oleh mana langsung dilarang oleh yang dituduh Wahabi oleh dia. Maka dia katakan saja orang Wahabi anti tawasul. Orang Wahabi anti syiah kubur, karena dia tidak profesional dalam menjelaskan suatu masalah. Ya nggak tahu dia apa tidak paham itu bagaimana. Ini kasihan. Memang dari dibilang dia juga kita harus berdengar dengan ulama. Maaf saja ya, saya sangat hormat dengan orang-orang berilmu. Tapi kalau gaya gini ya, si fulan ini di mana dia belajar? Hanya tamat pondok. Dan informasi dia itu hanyalah pernah menjaga pustaka, maka dia kenal kitab-kitab ulama karena pengatur buku di perpustakaan. Itu cerita yang saya dapat di satu pondok dia. Jadi nggak pernah baca buku ulama berarti dia.
Kalau dia baca ulang buku ini, kalau dia baca jelas itu bagi dia apa hakikat mazhab Wahabi ini. Cukup ini aja untuk baca, ya untuk biarkan sama saya nih. Gitu. Ya. Jadi memang nggak level gitu kadang-kadang. Malah seperti itu. Artinya kan memang sudah di waktu di Semenep itu kan saya sebelum berbicara saya jelaskan, saya bukan takut debat. Saya jelaskan itu. Saya kalau mau debat tentukan waktu yang style, kan topik yang jelas. Topiknya apa? Karena kalau mau masalah debat nggak jelas, topik bagi topiknya. Sekarang adalah tentang tawasul umpamanya, tentang ziarah kubur umpamanya, tentang apa syafaat, itu jelas, waktunya jelas, poin yang membicarakan mana. Tapi kan ini kan nggak debat. Dia nuduh orang Salafi itu atau Wahabi anti tawasul, di mana? Antum buka kita membolehkan tawasul yang diperbeda pendapat itulah tawasul dengan jah orang soleh. Karena tidak ada contoh dari sahabat dan tidak ada motivasi dari Rasulullah SAW. Ya, sama dengan orang berkata, tetangga saya soleh, tolong ampuni dosa saya. Apa hubungannya? Itu berarti doa yang tawasul dengan jah itu seperti itu. Nah, itu yang jadi pembicaraan. Tapi itu masih ranah khilaf para ulama. Kalau antum cak itu Wahabi seperti itu, ya itu semua ulama yang pendapat demikian adalah Wahabi menurut antum. Nah, ini yang saya yang garis bawah itu masalah setiap orang berbeda dengan dia harus Wahabi. Kayaknya begitu dia hukum. Ya. Baik. Kemudian, ya, itulah yang contoh-contoh debat yang tidak bermutu jadinya. Maka itu yang saya nggak malas gitu loh. Dia tidak tahu permasalahan perbedaan pendapat itu di mana. Maka dia oleh sebab itu dia tidak memahami masalah ziarah kubur. Apakah orang Wahabi ziarah kubur? Karena dia tidak memahami titik mana perbedaan itu. Perbedaan masalah tawasul, titik mana yang diingkar orang Wahabi? Ada dua, tawasul orang sudah mati, masuknya tawasul ya perbuatan yang dipahami oleh tawasul, tapi bukan tawasul meminta kepada orang sudah mati. Ini jelas syirik. Mana perbedaan dengan perbuatan orang musyrikin dahulu? Nah, ini yang dibicarakan. Jadi kadang-kadang dia mungkin paham ya, cuman dia sudah takut mengakui sebuah kesalahan, dia akhirnya membuat sebuah framing begitu dalam ungkapannya. Ini jelas soalnya, makanya memang tidak layak orang ini dilayani untuk berdebat. Saya terus terang tidak layak. Asli tidak layak debat, dan memang dari itu dulu dari saya tahu dan saya sudah melihat gaya debatnya itu. Tidak ilmiah sama sekali kan, kalau kita berdebat begini kan tidak ilmiah gitu. Kalau ilmiah, dia sebelum berdebat itu sudah baca perkataan lawan, di mana salahnya lawan ini. Maka saya kasih referensi dulu. Jadi bukan menjebak, kita berdebat tuh ini yang akan saya kasih nanti bahannya. Itu baca itu, silakan baca. Nanti diskusi kita di seputar itu. Topiknya begitu. Jadi waktunya nggak larut-larut. Setengah jam itu selesai diskusi kalau ada topik yang jelas, persisian. Mau tawasul yang dibedakan. Diskusi masalah tawasul biljah, maunya atau diskusi masalah itu orang yang sudah mati, meminta-minta ke kuburan, itu tawasul atau tidak. Jadi ada poin tertentu. Itu makanya kenapa banyak ustaz-ustaz Salafi nggak mau layanan antum debat kayak gini. Jadi kebodoh-bodohan kita. Masalah di situ. Ya, antum jangan nggak materi itu. Nggak ilmiah sama sekali kita jadi debat. Malu kita dengan orang awam kan gitu, pas sama ustaz keberatan seperti itu kan gitu kan. Nah, itu yang saya jelasin sedikit ya. Nah, setelah itu ada semacam debat umum waktu itu diundang juga di lembaga sekolah tinggi yang saya sebutkan tadi itu diundang, kalau nggak salah semua ormas diundang tuh. Datanglah beberapa mahasiswa ke rumah saya. Saya bilang, itu besok. Ya, saya bilang pertama waktunya mendadak dikasih tahu. Yang kedua, topiknya apa yang mau dibahas ini? Kok sebanyak ini? Ya, mau gontok-gontokan nggak jelas saja. Kemudian waktu jelas. Kemudian tempat debat itu harus netral, bukan di kandang. Itu mah nggak baga di kandang namanya kita. Dan saya sudah melayani Anda di kandang Anda sendiri. Sudah melayani antum di kandang antum sendiri ketika antum jebak tuh kan, tahu kan? Tapi kan nggak berani menyebarkan videonya. Kenapa tidak sebarkan video daripada kita saling tuduh? Udah aman, Mbak. Saya harap penitia itu bongkar tuh video, sebarkan ke masyarakat. Siapa sebetulnya yang bohong? Itu enaknya begitu aja sebetulnya. Karena juga ada yang nanya sama saya, mana siapa jadi saksi waktu itu Ustadz? Ya semua yang hadir jadi saksi lah. Ya, sebetulnya lebih gampang aja. Yang penting jangan pula dipotong-potong videonya. Ya, disebarkan apa adanya. Karena itu betul jelas. Ya sudah tahu permainan semua. Jadi itu sebetulnya. Jadi kenapa saya tidak melayani? Ini beginilah standar debat kita tuh begitu ya. Jadi nggak begitu memang. Pantas para ustaz-ustaz yang paham hukum perdebat sama kita paham. Tapi saya perlu membantah ini karena fitnahnya luar biasa. Mana-mana seperti inilah terjadi. Kampus dimusuhi, diprovokasi masyarakat, dan yang provokasi masyarakat begitu memang anti tawasul, anti ziarah kubur. Kalau begitu kan, ya terbakar lah masyarakat. Kalau nggak ada kata-kata kafir semacam menuduh kafir kan masyarakat nggak bisa ada provokasi.
Karena itu bahasa yang dipakai oleh mereka. Ya. Dan dia tahu sekarang ini dia mengajak supaya lebih kata-kata saya lebih tajam lagi dia, lalu nanti baru digerakkan ormasnya oleh dia. Itu tuduhannya mungkin ada tujuan begitu di balik belakang kan biasanya gitu. Ya. Dan orang Wahabi tidak pernah melakukan tindakan anarkis, tidak pernah melakukan hal-hal yang apa. Belum pernah di sejarahnya. Ya. Belum pernah sejarahnya. Itulah kelicikan dari Idrus Romli kaum muslimin. Dia ini maling teriak maling, ya. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Musri ini juga berlaku untuk semua orang yang sering koar-koar, memfitnah, menebarkan isu-isu Wahabi. Ya. Rata-rata apa yang mereka ucapkan itu bohong. Ya. Orang-orang yang duduk sama Pak Kumis, ya, Pak Kumis Idrus Romli, ada yang pernah mengaku bahwasanya dirinya adalah mantan Wahabi. Ya. Katanya ketika dia masih Wahabi, digaji dengan nilai yang besar. Ya, 20 juta per bulan. Ya, 20 juta per bulan itu bohong kaum muslim, bohong. Ya. Satu pesantren kecil saja kaum muslimin. Ya, itu paling tidak punya 10 pengurus. 5 pengurus yayasan dan 5 pengurus pondok pesantren. Kalau mereka digaji 20 juta per bulan, itu satu bulannya sudah 200 juta untuk gaji pengurusnya saja. Belum lagi untuk operasionalnya. Ya. Apalagi pesantren yang besar seperti STDI Imam Syafi'i Jember, Pondok Pesantren Bin Bas di Jogja, ya, untuk As-Sunnah di Lombok. Berapa miliar uang yang harus dikeluarkan untuk gaji pengurusnya saja, gaji ustadznya saja. Ya, dan itu sangat mustahil. Kata Yusuf Mansur, uangnya dari mana? Ya, itu cuma fitnah kaum muslimin. Ya. Belum lagi tuduhan-tuduhan yang lain, ya, yang begitu banyak. Yang katanya Wahabi takfiri, Wahabi teroris, ya. Itu nggak terbukti. Mana ada Wahabi yang mengatakan kalau nggak ngikuti Wahabi maka kafir. Siapa saja yang tidak mengikuti dakwah Wahabi maka kafir. Nggak ada. Malah sebaliknya, banyak video-video yang beredar mengatakan kalau nggak NU salah semua. Kalau nggak NU masuk neraka. Dan itu jelas ada buktinya. Ada buktinya, bukan fitnah, ya. Dan orang yang mengatakan seperti itu masih hidup, ya. Tapi kalau orang Wahabi sampai sekarang nggak ada buktinya, mereka mengatakan kalau nggak ikut Salafi Wahabi masuk neraka. Kalau nggak ikut Salafi Wahabi maka salah semua. Nggak ada. Ya, coba tunjukkan kalau ada. Dan tuduhan-tuduhan miring terhadap dakwah salaf itu semuanya tidak terbukti, Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ali Musri tadi, ya, yang katanya meresahkan. Mana meresahkan? Justru pengajian-pengajian dari para ustadz yang disebut salafi itu semuanya berjalan kondusif, nggak ada kisruh. Bandingkan dengan majelis-majelis yang katanya majelis Gus, majelis Habib, ya, joget-joget sampai tawuran. Apa itu? Pulang majelis ngeroyok orang, apa itu? Ya. Bahkan kalau kita melihat keburukan-keburukan yang diperbuat oleh umat Islam yang terekspos, ya, hampir semua itu datang dari orang-orang yang membenci dakwah salaf, yang carok di Madura. Ya katakanlah bukan masalah agama, iya. Akan tetapi akhlak mereka itu seperti itu. Ya, mau berangkat tahlilan, ya, jelas. Bukan mau berangkat ke kajian Salafi Wahabi, ya. Ya, yang kasus asusila, kasus menipu, kasus dukun palsu, kiai palsu, Habib palsu, Gus palsu. Itu kumpulnya di orang-orang yang selalu koar-koar memfitnah Wahabi. Coba lihat itu channelnya Gus Samsudin. Sudah mulai menggoreng-goreng isu-isu Wahabi. Ya bukan sudah mulai lagi, meneruskan yang sudah-sudah. Ya. Itu kan bukti bahwasanya tuduhan-tuduhan mereka itu kembali kepada mereka semua. Ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video penjelasan dari Ustadz Ali Musri ini, banyak kaum muslimin yang merenung, kemudian berpikir, dan kemudian sadar bahwasanya isu-isu Wahabi itu disebarkan oleh orang-orang yang buruk, yang tidak menginginkan kemurnian agama Islam ini terjaga dengan baik. Mereka justru menginginkan Islam ini dikembangkan dan dikreasikan sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka. Mereka menginginkan Islam ini rusak dengan berbagai bentuk kesyirikan, tahayul,
bid'ah dan khurafat yang mereka kemas seolah-olah itu adalah bagian dari syariat Islam. Mereka bungkus untuk menipu kaum muslimin, ya. Dan terakhir kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dan mengistiqomahkan kita di atas manhaj salaf. Manhaj yang hak, manhaj yang sesuai dengan manhaj cara beragama para salaful ummah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atasnya sampai akhir usia kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.